Hey guys, kembali lagi bersama dengan gue Michael Kristiawan dalam podcast online Seller Daily Life. Saat ini, episode ini ya, gue mau ceritain tentang sebuah topik, yaitu kreatif atau stabil. Ini berhubungan sama keadaan gue sih, dan juga gue mengamati beberapa keadaan teman-teman gue misalnya, atau orang-orang di sekitar gue, atau orang di luar ya. Jadi gue menghadapkan sebuah pilihan, lu bisa kreatif atau tetap stabil. Nah, gue mau ceritain pandangan gue tentang dua hal ini, kreatif dan tetap stabil, di podcast episode ini. Jangan kemana-mana, tetap dengerin ya. Iya, jadi kalau dipikir-pikir, gue itu dari kecil sudah dilatih untuk hidup sebagai orang yang kreatif. Dari lahir mungkin lu udah dikasih mainan, dikasih keyboard kecil, dikasih pensil warna, dikasih buku, dikasih peralatan lukis misalnya, buat spidol, kertas, manik-manik, Lego, puzzle, dan lain-lain yang mengasah otakku supaya untuk jadi anak yang kreatif. Maka sebab itu ketika gue sekolah, ketika gue kuliah, gue menjadi orang yang kreatif. Kreatif ini dalam arti sisi otak kanan gue berlebih. Jadi contoh nih, ketika pelajaran menggambar, ketika pelajaran graphic design, musik, itu tuh gue bisa melewatinya dengan sangat baik. Bahkan nilainya bagus. Gue bisa lulus kuliah DKV yang maksudnya adalah desain komunikasi visual. Gue bisa lulus dengan IPK 3,6. Ya itu nilainya 9 sih kalau dibagi 4 ya. Nah, maksud gue, dengan kreativitas seperti itu, apakah baik untuk kehidupan? Gue jujur menjawab sekarang nih, jadi gue lulus itu tahun 2011 ya. Jadi sekarang udah 2023. Berarti udah 12 tahun. Setelah 12 tahun gue hidup dengan keadaan yang dalam tanda kutip stabil. Jadi gue itu udah selama 12 tahun gue minum obat penenang, mood stabilizer, yang membuat tingkat kreativitas gue menurun drastis. Maksudnya apa tingkat kreativitas menurun? Bukannya gue gak punya ide sama sekali, enggak. Otak kreatif itu masih tetap ada, masih tetap bukan menggila ya. Otak kreatif gue itu masih ada, itu ada di kepala gue. Jadi kalau gue gak minum obat sebulan misalnya tuh, wah itu bisa muncul lagi tuh ide-ide gila. Terus bisa muncul kreativitas, gue bisa main musik lagi dengan bisa bikin lagu gitu, atau bisa menggambar, atau apapun bener-bener mau aja. Gue mau menjalankan art lagi gitu loh, kalau gue minum obat sebulan 2 bulan gitu ya. Tapi gue tetap menjaganya. Jadi dalam sebulan pasti gue akan minum obat itu, supaya kreativitas gue tuh gak terlalu liar. Itu yang gue jaga. Nah, kenapa gue memilih itu? Karena kreativitas yang gak terkontrol itu gak ada bedanya sama orang gak waras. Jadi orang gila, kreatif, sengklek, itu tuh beda dikit ya. Ya gue gak ngerti sih. Coba contohnya nih. Jadi hari ini di Candi Prambanan itu ada patung segede-gede gaban, statue. Bukan patung ya, kayak balon segede gaban dia benar-benar ditaruh di sebelah Prambanan. Menurut gue ya, yang bikin tuh orang kreatif, bener.
Tapi gak ngerti lagi kenapa bisa patungnya lebih gede dari itu candi ditaruh di lantai di tanah. Ini antara kreatif gila sengklek tuh beda tipis ya. Bener-bener gue gak ngerti lagi sih. Emang harus gitu. Kalau lu mau bikin sebuah ide yang brilian, ya bisa jadi kayak gitu maksudnya. Ya tahu kan yang benar-benar nyeleneh parah gitu loh. Atau let's say lu ke pameran seni deh di galeri nasional, lu perhatiin misalnya gaya-gaya stylenya ya orang yang ngelukis, orang yang bisa bikin lagu mellow, dalam, deep gitu ya. Itu orang-orang yang kreatifnya tuh kebangetan. Nah gue pernah ada di fase itu. Gue bikin karya, gue bikin artistik gitu, gue bikin menggambar, mewarnai dan lain-lain. Sampai gue stres sendiri. Sampai gue terlalu dalam mendalami karya itu. Misalnya kayak gue terlalu mellow, gue terlalu depres. Sampai karyanya sih bagus ya, bermeaning gambar gue itu. Cuman sampai di titik gue terlalu down parah. Nah ini yang bisa menurut gue gak bagus ya. Banyak orang-orang kreatif di sana yang akhirnya mengakhiri hidupnya karena dia berpikir dunia ini terlalu berat. Kita ambil contoh, ada penyanyi Linkin Park, judulnya apa ya judulnya? Jadi namanya Bennington, Pak Chester ya. Dia itu tahun 2017 dia meninggal dunia, bunuh diri, gantung diri. Ada lagunya nih judulnya Heavy. Judulnya Heavy. Ditulisannya gini. Dia tulisnya, I don't like my mind right now, stacking up problems that are so unnecessary. Wish that I could slow things down. I wanna let go, but there's comfort in panic. And I drive myself crazy thinking everything about me. Yes, I drive myself crazy cause I can't escape the gravity. I'm holding on, why is everything so heavy? Holding on to so much more than I carry. Nah, menurut gua, orang yang bisa bikin lagu ini itu stres banget. Ini tuh benar-benar dia lagi nggak suka otaknya, pikiran dia yang sangat banyak problemsnya dipikirin terus, nggak ada jalan keluarnya menurut dia ya. Tapi dia ketika dia panic attack dia nyaman di situ karena itu menurut dia, mungkin itu hidup dia ya. Jadi let my mind stay so fucking messy that I am paranoid katanya. The world is out get me. Ya, why is everything so heavy? Dia bisa bikin lirik seperti ini karena dia merasakannya. Itu salah satunya ya. Banyak banget yang lain-lain juga begitu sih menurut gue ya. Nah gue gak mau itu terjadi, sehingga gue lebih milih untuk tetap stabil, jadi orang yang biasa aja. Gak usah sampai kreatif bisa bikin ide brilian sampai bikin patung di Prambanan. Gak usah, jangan kayak gitu. Itu sih yang pengen gue lakukan sekarang sampai selamanya mungkin ya. Gue bakal jadi orang yang biasa-biasa aja,
bikin podcast. Podcast ada yang dengerin 5.000 play hari ini. Podcast gue udah 18 episode. Dibagi 5.000 berarti 5.000 bagi 200 itu ya satu episode 20-an orang denger gitu. Lumayan. Buat yang dengerin podcast ini, gue saranin sih lu coba pikirkan lagi sih. Kreativitas yang terlalu over bisa bikin lu malah stres, bisa bikin lu malah terlalu overthinking dan ya berlebihan lah. Jadi menurut gue tetap bertahan hidup aja guys, tetap bertahan hidup. Karena yang bertahan yang menurut gue dia bakal menang sih. Jadi bukannya lomba menang cepet-cepetan, enggak. Tapi lomba ketahanan. Di hari titik ini nih kita hidup tuh ya jangka panjang hidup lu. Lu gak perlu cepet-cepet kok. Lu punya phase sendiri. Lu punya waktunya sendiri. Oke, sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Have a nice day guys. Thank you for listening my podcast. Bye-bye.